Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hosea pasal yang ke-11, judulnya How Out of God. Dengan segenap kasih Tuhan membebaskan, menuntun, menjaga, dan memberkati umatnya. Tetapi bangsa itu justru makin jauh meninggalkan Tuhan. Sungguh umat keras kepala yang tidak tahu berterima kasih itu amat patut ditinggalkan. Namun lihatlah, Tuhan memilih untuk tetap mengasihi mereka. How out of God to choose the Jews, kata William N. Ewer, seorang penulis terkenal. Betapa ganjilnya Tuhan bahwa Dia memilih orang Yahudi. Ada hal teramat penting yang harus kita sadari di sini, yakni cara Tuhan dalam memilih dan mengasihi. Tuhan memilih dan mengasihi dengan tetap memberikan kebebasan kepada umatnya dalam merespon kasih-Nya. Anda tahu mengapa? Tuhan memang menghendaki respon yang baik. Tetapi Tuhan menghendaki agar respon yang baik itu lahir dari kebebasan dan kerelaan, bukan dari keterpaksaan. Apalah artinya respon yang baik jika itu lahir dari keterpaksaan? Memang cara itu beresiko, kebebasan bisa disalahgunakan, cinta bisa dikhianati, tapi begitulah cinta sejati. Dia selalu memberikan kebebasan. Sebab itu sabda Tuhan kepada Hosea pasal yang ke-11 ayat 1-9. Ini serasa mengajukan pertanyaan tajam. Bagaimana respon kita kepada Tuhan yang telah selalu melimpah ruahi kita dengan kasih dan rahmat? Kita responkah semuanya itu dengan syukur, cinta tulus, dan kesetiaan untuk hidup di dalam Dia? Atau kita gunakan kebebasan anugerah Tuhan untuk justru membelakangi dan meninggalkan Tuhan? Dalam salah satu lagunya, Ebit G. Ade berkata, "Cobalah kamu bertanya pada rumput yang bergoyang. Seperti apakah respon kita kepada Tuhan yang telah selalu melimpah ruahi kita dengan rahmat?" Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Kebaikan Tuhan diuji oleh keberdosaan manusia. Apa yang akan Tuhan lakukan terhadap manusia yang berdosa? Nah, ketika Israel masih muda, aku kasih dia. Dan dari Mesir kupanggil anak-anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu daripadaku. Mereka mempersembahkan korban pada para Baal dan membakar korban pada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal, dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah kamu, dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, dan ia akan mengaum seperti singa, sungguh dia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang masih muda? Karena gini ya, jikalau dihitung bangsa Israel itu terbentuk ketika migrasi Yakub ke Mesir. Jadi Yakub ini kan pindah ke Mesir karena di tanah Kanaan, yaitu tanah Israel sekarang ya, itu ada kelaparan. Nah, kalau dihitung dari sana, maka usia daripada bangsa Israel sejak pindah sampai peristiwa dari Mesir kupanggil anakku itu, maksudnya keluaran ya, berarti Exodus. Itu bangsa Israelnya sudah berusia 430 tahun, karena bangsa Israel dijajah 430 tahun. Dihitung dari zaman Yusuf sampai ke zaman perbudakan di Mesir. Gitu ya. Lah kalau misalnya berusia 430 tahun, bagaimana mungkin usia 430 tahun ini dikatakan Israel masih muda? Agak aneh. Nah, terus itu kalau gini,
Kalau dihitungnya, bangsa Israel itu, keberadaan Israel itu dihitung dari pembebasan perbudakan. Karena memang, ini ada frase ya, dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, kalau dari Mesir kupanggil itu dianggap sebagai titik nol, maka memang ketika keluar dari Mesir, memang baru lahir, masih bayi, sehingga bisa dikatakan Israel masih muda. Jadi jikalau melihat dua arti kemungkinan ini, jadi jangka waktunya itu dihitung ketika bangsa Israel dari zaman Yusuf atau pada saat titik nolnya itu dianggap keluar dari Mesir. Kalau titik nolnya dianggap keluar dari Mesir, bukan titik nolnya itu dari zamannya Yusuf, maka yang terjadi adalah penafsiran yang kedua itu lebih mungkin. Ya, sehingga ketika berkata ketika Israel masih muda dan kemudian frasa dari Mesir kupanggil anakku, dua frasa ini cocok untuk diartikan sebagai bangsa Israel masih muda. Jadi dengan melihat analisa ini maka makna kedua lah yang harus kita ambil. Makna kedua itu yang ini ya. Oke. Oke, sekarang ayat yang kedua. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu daripadaku. Nah ini kok aneh ya. Padahal Tuhan itu tidak henti-hentinya tuh. Itu selalu berbicara kepada umatnya. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ya. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya Yesus Kristus gitu ya. Yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian saya berpikir ya, kenapa kok mereka itu, bangsa Israel ya, senang mempersembahkan korban pada para Baal, membakar korban pada patung-patung gitu ya. Saya heran ya, kenapa kok berpikir demikian? Saya berpikir ya, mungkin saja begini ya, daripada menyembah pada Yahweh yang tidak kelihatan, mereka tuh lebih suka sesuatu yang terlihat. Ya, terbesit pikiran saya bahwa patung adalah sesuatu yang kelihatan, dapat dipegang, dapat dilihat. Bahkan dalam aliran kepercayaan tertentu, patung itu yang disembah itu bisa diajak dansa. Saking ekspresifnya antara yang penyembah dan yang disembah disatukan oleh kasih sehingga dijak dansa patung itu. Sampai seperti itu, ya. Jadi kelihatannya visualisasi itu sangat-sangat menarik sekali. Sekalipun itu berada di dalam dunia yang spiritual yang notabene adalah dunia roh. Itu ya. Nah, kenapa kok sesuatu yang visual itu jauh lebih menarik? Ya pastilah. Dapat dipegang, dapat dirasa, dapat dilihat, gitu. Itu pasti jauh-jauh lebih menarik daripada abstrak, gak tahu bentuknya seperti apa, itu tambah bingungi orang aja, ya. Nah kalau kita renungkan baik-baik, ini kalau kita tarik pelajaran sehari-harinya, manusia itu juga memiliki kecenderungan bahwa apa yang kelihatan itu pasti jauh lebih baik, bukan jauh lebih baik, jauh lebih menarik daripada apa yang tidak kelihatan, betul ya? Padahal justru apa yang tidak kelihatan itu justru lebih utama daripada yang kelihatan. Anggap ya, yang kelihatan misalkan harta, benda, mobil, rumah, itu hal-hal atau benda-benda yang secara tampak mata itu wah sangat nikmat lah. Secara tampak mata itu wah ini luar biasa. Sehingga orang juga memandang kita tidak meremehkan, wah ini punya barang-barang kayak gini ini bukan orang sembarangan, misalkan seperti itu. Nah, tapi siapakah di antara manusia yang akan menghargai kita kalau kita misalkan nih Anda memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan gitu ya. Kan wujud nyatanya itu secara implisit kan, gak ada secara eksplisit gitu loh. Kan gak ada toh misalkan nominasi orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang paling baik, gak ada. Karena memang gak bisa diukur. Ya. Tapi kalau nominasi pemenang piala Oscar, wah, aktor terbaik, artis terbaik, wah, bisa dilihat dari cara dia acting, bagaimana cara dia untuk mimiknya seperti apa, bisa dilihat secara visual semua.
Normal, manusia menyukai sesuatu yang visual itu normal. Tetapi yang sesuatu yang normal belum tentu benar. Betul ya? Dalam hal ini, kita tetap harus mengutamakan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri, daripada yang kelihatan, yaitu materi. Seringkali manusia itu terbalik, mengutamakan materi daripada Tuhan, sehingga tidak heran pada waktu zaman dahulu, itu lebih sering mempersembahkan korban kepada para Baal, patung yang kelihatan, yang menarik secara visual, dan membakar korban kepada patung-patung itu. Itu yang mereka lakukan. Kasih Tuhan kepada Efraim, ayat 3 ya, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Nah, kenapa kok istilah Efraim ini muncul gitu ya? Karena Efraim ini setiap kali kemunculan kata Efraim, ini merujuk atau mewakili bangsa Israel. Kenapa kok demikian? Karena gini ya. Pertama, Efraim itu memang dinubuatkan oleh oleh tangan kanan Yakub, sedangkan saudaranya Manasya ditumpangi tangan kiri. Pada waktu Yakub memberkati mereka berdua. Harusnya Efraim ini yang lebih muda daripada Manasya. Sehingga memang secara keturunan Efraim akan diberkati. Cuma Manasya juga tidak kalah diberkati. Karena apa? Kalau kita lihat luas tanah yang diberikan Yosua kepada suku Manasya, iku paling gede. Sampai terbagi East Manasya sama West Manasya. Oh, kayak mall aja ya. Jadi ada West Mall, East Mall gitu ya. Kayak gitu ya. Saking besarnya ya. Nah, poin kedua, di daerah Efraim ini memang terdapat kota-kota besar seperti Samaria, Sikem, Gilgal. Jadi memang wajar kalau misalkan area daripada suku Efraim ini dianggap mewakili bangsa Israel pusatnya ya. Terus kemudian suku Efraim juga menurunkan tokoh-tokoh pemimpin hebat seperti Yosua, Samuel, bahkan tokoh antagonis Yerobeam pun berasal dari suku Efraim. Jadi selain menurunkan suku orang-orang dengan orang-orang yang hebat, suku Efraim juga terdiri atas kota-kota pemerintahan yang hebat, dan yang ketiga memang benar-benar dinubuatkan ya. Jadi Efraim istilahnya mewakili bagi bangsa Israel dengan 3 alasan tersebut. Kemudian bangsa Israel sekalipun sudah mengalami pertolongan Tuhan ya, kan yang warna hijau itu kan ngomongnya, Tuhan itu mengangkat mereka di tanganku. Betul ya? Mereka tapi tidak mau insaf. Maksudnya mereka itu sudah merasakan pertolongan Tuhan, tetapi tidak mau bertobat dari atas segala keberdosaan mereka. Insaf itu artinya kan tobat dari dosa-dosa ini. Terus kemudian janganlah kita jadi orang yang tidak tahu bersyukur ya. Sudah terima kebaikan dari Tuhan, mari gitu tinggal 12 sakar PDW. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Yang balik cuma 1. Itu artinya 10% tok daripada orang yang disembuhkan itu kembali kepada Yesus. Ini suatu data yang sangat ironi. Maunya menerima kebaikan Tuhan, tetapi setelah menerima kebaikan Tuhan, tidak mau menjalani atau menaati firman-Nya. Ini penyakit ini. Air susu dibalas air tuba ya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Saudara-saudara, ketika kebaikan tidak menimbulkan respon yang positif, maka hukuman yang kita terima. Saudara, apa yang sudah Tuhan lakukan sih? Kebaikan Tuhan yang seperti apa sih yang sudah kita terima? Saudara, perhatikan baik-baik istilah tali kesetiaan yang kita singgung tadi. Ada tali kesetiaan, berarti ada terhubung antara orang yang melempar tali dan yang ditarik. Kemudian ada ilustrasi ikatan kasih, ada suatu bonding, ikatan kasih, gitu. Terus Tuhan itu sudah mengangkat segala penderitaan kita. Coba perhatikan baik-baik. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk. Kuk itu beban, palang gitu ya, dari tulang rahang mereka. Loh, padahal ya, Tuhan itu sudah mengangkat segala beban penderitaan manusia loh. Membina tali kasih, menjalankan ikatan kasih, mengangkat beban penderitaan kita. Sudah 3 hal kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Terus kemudian ini yang sangat-sangat menarik ketika saya membaca ya. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, kalau misalkan ada orang yang sampai membungkuk dan memberikan makan, itu gambaran orang tua
yang menyuapi daripada anak kecil. Kan mereka ada beda ketinggian. Nah, ketika mereka ada beda ketinggian, orang tua tuh sampai harus membungkuk supaya dia dapat menyuapi anak kecilnya itu kan enak baik. Lah, jadi artinya kata membungkuk ini artinya seolah-olah kita itu adalah anak kecil yang memang tidak memiliki kekuatan apapun, yang tidak berdaya. Dan Tuhan sedang memberikan bantuan kepada kita dan memelihara kehidupan kita. Sama seperti orang tua itu memelihara kehidupan anaknya. Saudara, ilustrasinya itu sampai seperti itu. Tapi toh air susu dibales air tuba. Jadi rupa-rupanya kebaikan Tuhan itu dianggap sebagai angin lalu saja oleh bangsa Israel. Saudara perhatikan baik-baik ayat 5 ya. Mereka harus kembali ke Mesir. Asyur akan menjadi raja mereka. Artinya apa? Mereka itu kan kembali ke zaman perbudakan. Padahal ini yang nulis kan zamannya Hosea. Pada waktu zamannya Hosea itu bangsa Israel itu sudah menempati tanah perjanjian. Kok malah tidak mau beribadah kepada Tuhan, malah memilih kepada Baal, terus tidak mau menyembah Yahweh dengan benar, malah ingin balik ke Mesir, balik ke Asyur. Nah, jadi renungan gini ya. Apakah kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan? Rela. Kalau sudah mengalami kebaikan Tuhan, apakah kita rela mau masuk lagi ke zaman perbudakan? Enggak kan? Kalau misalnya nggak mau zaman perbudakan, lihatlah ke depan. Sekalipun mungkin Mesir atau Asyur itu mungkin bagi sebagian orang itu menarik. Tetapi tidak bagi orang yang percaya. Israel jauh lebih menarik daripada Mesir dan Asyur. Gitu ya. Oke, karena mereka itu tetap tidak mau bertobat, maka ayat 6 terjadi. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Luar biasa. Ada hukuman yang tak terelakkan, dahsyat sekali. Ayat 7 ya. Umatku betah dalam membelakangi aku. Jadi, tidak cuma sekali, dua kali. Berulang kali, bahkan sampai digunakan kata betah membelakangi aku. Saudara, sudah berapa lama kita semua ini membelakangi Tuhan? Dengan mengandalkan pihak lain selain Tuhan? Saudara perhatikan frasa, mereka memanggil Baal. Berarti kan mereka tuh menaruh harapan hidup mereka tuh kepada Baal. Bukan kepada Yahweh. Nah, kalau menaruh kehidupannya kepada Baal, dan tidak menaruh pengharapan kepada Yahweh, itu artinya kan berzina secara rohani. Membelakangi Tuhan, main belakang terhadap Tuhan. Saudara, jangan pernah berhenti meninggikan nama Tuhan. Janganlah pernah berhenti untuk menghentikan aktivitas kerohanian kita. Karena sekali kita menghentikan aktivitas kerohanian kita, maka sarana yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu pasti akan menjadi terputus. Dan sebagai akibatnya, manusia akan jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Ayat 89 ya, hati yang berbelas kasihan. Tidak selama-lamanya Allah menjatuhkan hukuman kepada diri kita. Saudara perhatikan kalimat yang berwarna hijau. Hatiku berbalik. Artinya nggak jadi marah. Dalam diriku. Belas kasihanku yang muncul, yang bangkit serentak. Oh, tadi kan amarah yang muncul. Sekarang hatiku berbalik. Terus ayat 9 dengan luar biasa mengatakannya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Jadi ini ada pengampunan, ada kasih yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau ada orang gambaran mengatakan, wah Allah perjanjian lama itu kuat jemipol. Saudara, kalau kejemipol, tidak mungkin Allah ini berkata, hatiku berbalik, belas kasihanku bangkit serentak. Tidak mungkin ngomong kayak gitu. Terus ayat 9 ini ngomongnya. Sebab aku inilah Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu. Kenapa kok ini perlu ditampilkan ya, teks ini? Karena begini ya, kalau misalkan manusia normally melihat orang membelakangi kita, melihat orang berubah setia terhadap kita, kadang wis kita ndak usah pikir atau ndak usah tanya, Tuhan aku harus lakukan apa, aku harus lakukan ini. Langsung dibales, disikat orangnya sampai habis. Dah. Firman Tuhan ngomong, aku ini Allah. Bukan kayak manusia itu yang kudus di tengah-tengah kamu. Berarti kalau manusia digerakkan itu digerakkan oleh apa?
hawa nafsu yang tidak kudus. Kalau manusia yang penuh dengan dendam dosa, ya. Terus kemudian dikatakan, aku tidak datang untuk menghanguskan. Kalau manusia datang, itu pasti datang untuk menghanguskan. Tapi firman Tuhan berkata, aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara, ini adalah suatu penghiburan yang luar biasa sekali. Hati kok ya bisa gitu ya, penuh berbelas kasihan. Sehingga kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Nah, ayat 10-11 ya. Kembali ke tempat semula. Dia akan mengaum seperti singa. Sungguh dia mengaum. Nah, tujuan ngaum ini lambangnya apa sih? Ini melambangkan supremasi Allah. Supremasi itu kekuasaan Allah atas orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya bisa bebas dari jerat dosa yang selama ini menguasainya. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, dia kan digambarkan seperti singa, ngaum, menunjukkan keperkasaannya, luar biasanya. Terus kemudian, yang kalimat yang berwarna oranye ya, ngomong gini, anak-anak yang akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung yang gemetar datang dari Mesir. Seperti merpati dari tanah Asyur, semuanya gemetar. Kenapa? Gemetar karena kena aumannya tadi dulu, gemetar. Jadi, bangsa-bangsa lain di Mesir yang menyembah dewa Ra, Asyur mungkin menyembah dewa apa gitu ya. Itu semuanya itu harus mau mengakui supremasi Allah, sang pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka gemetar. Itu maksudnya ayat 10 dan 11. Jadi, burung gemetar dari Mesir, merpati dari tanah Asyur. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka bebas dari sana, mereka bebas dari jerat dosa yang selama ini menguasainya. Auman singa itu membebaskan daripada orang-orang yang terkungkung di lembah dosa. Nah, kemudian pekerjaan Tuhan itu juga menempatkan orang-orang percaya itu kembali ke tempat semula. Saudara perhatikan ayat 11 ya. Lalu, nah kan tadi keluar ya, dipanggil dari Mesir, dipanggil dari... Aku menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikian firman Tuhan. Jadi, waktunya orang-orang percaya untuk pulang dan menjalankan misi pelayanan yang dikaruniakan oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan beri untuk kita semua. Saudara, lakukanlah segala sesuatu yang menjadi bagianmu, berkontribusilah dalam kerajaan Allah, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.